Dunia mistik dan klinik masih sangat kental di masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan soal pesugihan atau mencari harta dengan jalan pintas yang biasanya melibatkan tumbal. Praktik itu ternyata banyak ditemukan di daerah Batu-Batu, Kecamatan Mario Orawa, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Bukan lagi desas-desus, tetapi sudah dikenal banyak orang. Berikut kami mengangkat kisah seorang pria yang sempat menikahi anak dari pimpinan pesugihan. Awal perkenalan pria tersebut ketika berkunjung ke kota Sopeng dan mengenal anak gadis dari pimpinan pesugihan. Lelaki tersebut akhirnya menikah. Setelah selesai diadakan pernikahan, wajib bagi para pengantin pria untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama 1 minggu. Hal yang mengagetkan ketika pria tersebut tidak sengaja melihat perlengkapan ritual pesugihan, karena pada saat itu pintu kamar orang tua perempuan tidak terkunci. Pria tersebut melihat sebuah ranjang kecil dan dipenuhi sesajen dan boneka sebagai alat mediasi pesugihan. Ia pun kaget dan heran dan merasa ketakutan karena baru pertama kali ia melihat ritual tersebut. Dia pun menjanjikan apa yang sudah ia lihat kepada orang tua wanita tersebut. Waktu berjalan, keesokan harinya orang tua wanita tersebut mengajak pria ini untuk mengunjungi makam untuk berziarah ke kuburan yang mereka anggap sebagai makam para tokoh dan leluhur mereka. Dan kami pun bergegas mengunjungi makam tersebut yang terletak di atas bukit. Rasa kesan seram saat mengunjungi makam 4 makam tua yang mereka kunjungi bersama dengan rombongan keluarga wanita. Tibalah di makam terakhir yang mereka kunjungi yang terletak di atas bukit yang terjal dan banyaknya bebatuan dan jalan yang sulit dilalui. Bukit yang tinggi tergolong ekstrim bersama dengan rombongan keluarga wanita tersebut yang kurang lebih berjumlah 40 orang yang ikut serta ke makam tersebut. Ketika menemui penjaga makam, kami pun dipersilakan masuk ke dalam makam. Ketika sedang ziarah ke makam, sontak istri lelaki tersebut mengalami kerasukan. Kemudian disusul kakak dan ibunya mengalami kerasukan. Rasa seram dan ketakutan ketika melihat 3 orang sekaligus kerasukan dan berkata dalam dialog Bugis, artinya, "Kenapa kamu baru muncul?" Dengan suara menyerupai suara nenek-nenek, tak lama berselang kemudian, datanglah orang tua pria wanita tersebut dan berjanji di makam dan berkata, "Dalam beberapa hari ini saya akan datang kembali membawa seekor sapi." Di hari kedua pun prosesi mengorbankan hewan sapi diadakan. Kemudian sapi yang dikurbankan dimasak, lalu bersama-sama rombongan yang berkisar 30 orang yang hadir dalam acara tersebut mengadakan makan bersama keluarga wanita. Tak lama kemudian kami disuruh berziarah ke makam dan dipandu oleh penjaga makam. Kemudian penjaga makam tersebut menanyakan kepada orang tua wanita tersebut, "Apa betul kamu yang bernama inisial HD?" Ia menjawab, "Benar, sayalah orangnya." Lalu HD berkata,
Mengapa orang-orang menganggap saya memakai ilmu pesugihan? Dia pun mengeluarkan berupa koin warna emas bertuliskan ejaan Arab yang berjumlah 4 dan mengatakan kepada penjaga makam, "Inilah koin yang saya mimpikan menurut Hade." Mengantar saya menjadi sukses menurutnya. Hade, benar tidaknya itu tergantung manusia yang mempercayai atau tidak. Tiba-tiba Hade menanyakan kepada penjaga makam, berapa yang harus saya bayar rasa terima kasihku. Penjaga makam kemudian menjawab, terserah berapa. Berapa saja uang yang mau Hade berikan. Hade pun mengambil dompet yang ada di saku kantong celananya dan mengeluarkan. Tiba-tiba saja uang di dompetnya kosong. Tak ada satupun uang yang tersisa. Tak lama ia pun memasukkan dompetnya kembali ke kantong celananya. Dalam hitungan detik ia mengeluarkan kembali dompetnya. Heran, bercampur mustahil, tiba-tiba saja muncullah uang dengan jumlah 700.000 dari dalam dompetnya. Orang yang hadir pun kaget, tiba-tiba saja keheranan karena baru melihat kejadian tersebut. Itulah kisah ilmu pesugihan yang di luar nalar, namun itulah kenyataan karena melakukan ini melibatkan jin sebagai perantara.